Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Zakheus. Dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan dia berbadan pendek. Maka larilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia menengadah dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau singgah di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, separuh milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada seseorang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena dia ini pun anak Abraham. Putra Manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cerita Zakheus dalam kitab suci memang cerita yang terkenal. Dia orang kaya, penarik pajak, mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, karena itu digolongkan sebagai orang berdosa, pro penjajah. Itulah sebabnya mengapa dia boleh dikatakan dijauhi orang-orang yang beragama pada waktu itu, karena dianggap orang berdosa. Tetapi mungkin juga di dalam hatinya ada kerinduan akan bertemu dengan Yesus. Kekayaannya tidak membuat dia bahagia, tidak membuat dia damai dalam hatinya. Karena itu ketika Yesus lewat di Yeriko itu, dia berusaha untuk melihat, bertemu dengan Yesus. Oleh karena badannya pendek, dia lari-lari dan naik pohon ara. Dari situlah dia kemudian memperoleh berkatnya, karena Yesus sendiri pun menyapanya, "Zakheus, segera turun, aku akan menumpang di rumah." Dan kemudian dia menyampaikan kepada Yesus, kalau ada yang dirugikan, dia akan menggantikan 4 kali lipat. Merupakan wujud pertobatannya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, mungkin kita bisa bertanya-tanya, kenapa dia harus naik pohon? Mungkin badannya pendek memang. Kenapa dia harus naik pohon?
agar dapat melihat Yesus dengan lebih jelas. Naik pohon. Kita mungkin juga, dan dengan demikian dia memperoleh pertobatannya. Bisa jadi kita pun juga untuk memperoleh pertobatan itu, kita membutuhkan sarana-sarana. Seperti pohon itu mungkin pohon ara, kenapa dia pendek, dia naik ke pohon. Tetapi dengan naik pohon itu dia dapat melihat dengan jelas Yesus. Kita membutuhkan juga barangkali bantuan-bantuan macam-macam, alat-alat yang bisa membantu kita untuk memperoleh pertobatan, mungkin dengan kitab suci, mungkin dengan wawancara dengan teman-teman, atau mungkin dengan wawancara dengan romo, ataupun suster, ataupun puder, ataupun orang-orang lain. Bisa jadi menjadi sarana kita memperoleh pertobatan, bisa memandang lebih jelas apa yang menjadi kehendak Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat merubah kehidupan kita yang barangkali sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Marilah kita mohon kepada Tuhan pertobatan, dan marilah kita mohon juga sarana-sarana yang tepat untuk memperoleh berkat dari Tuhan sendiri. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.